Sudah terlihat? Belum, Rin, masih muter. Oke, udah. Oke. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembelajaran Digital. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami, yaitu Christina Devi Alfianti, Desinta Natali, Maria Immaculata, Floriani De Paula Tada, Teresia Monica Konsalewat. A. Konsep dan prinsip pembelajaran digital. 1. Pengertian pembelajaran digital. Pada hakikatnya pembelajaran yang melibatkan penggunaan dan teknologi digital dalam proses belajar mengajar. Hal ini sering disebut sebagai teknologi enhanced learning atau e-learning. Menurut Williams 1999, pembelajaran merupakan pembelajaran yang meliputi aspek perangkat keras atau infrastruktur, berupa seperangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data baik berupa teks, pesan, grafis, video, maupun audio. Titaus 1998 juga berpendapat bahwa pembelajaran digital dapat diartikan sebagai suatu jaringan komputer yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya ke seluruh penjuru dunia. Beberapa komputer yang saling berhubungan akan menciptakan fungsi sharing yang sering disebut jaringan atau networking. Fungsi sharing yang tercipta melalui jaringan networking tidak hanya mencakup fasilitas yang sangat dan sering dibutuhkan, seperti printer atau modem maupun yang berkaitan dengan data atau program aplikasi tertentu. Keuntungan pembelajaran digital adalah memiliki media yang menyenangkan. Jika peserta didik berlatih dengan baik, maka ia akan cepat memahami komputer dan mengembangkan keterampilan komputer. Pembelajaran digital juga menggunakan teknologi yang dapat memperkuat pengalaman belajar peserta didik dengan menggunakan kombinasi tools dan praktek. Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik yang menekankan instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantang dan menarik. B. Prinsip-prinsip penerapan pembelajaran digital. 1. Personalisasi. Pembelajaran digital sebaiknya dikembangkan dan disesuaikan dengan kemampuan tiap peserta didik, pengetahuan sebelumnya, serta kenyamanan belajar peserta didik. Prinsip ini dapat mempersempit kesenjangan belajar yang sering terlihat di kelas. Selain itu, pembelajaran digital juga dapat memaksimalkan produktivitas setiap peserta didik. 2. Peserta didik. Pembelajaran digital harus mengutamakan keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran mereka sendiri. Keaktifan peserta didik dapat diciptakan melalui permainan edukatif maupun simulasi virtual
dengan memanfaatkan pembelajaran digital yang ada. 3. Aksesibilitas. Platform pembelajaran digital harus dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja. 4. Penilaian. Pengamatan dan umpan balik berkelanjutan merupakan hal yang penting dari pembelajaran digital, karena dibutuhkan untuk mengukur tingkat kejelasan konseptual pada peserta didik. Langkah yang harus diperhatikan oleh pengajar dalam hal pengembangan pembelajaran digital diantaranya yaitu 1. Pengajar harus aktif terlibat dalam proses pendidikan dan harus memahami kebutuhan dan harapan peserta didik. 2. Pengajar harus berkolaborasi dengan peserta didik untuk menggabungkan ide yang mereka punya tentang apa yang seharusnya ada dalam pelajaran atau pembelajaran digital. 3. Pengajar harus sangat akrab dengan bidang-bidang utama persoalan yang diajarkan agar relevan. 4. Pengajar harus mempunyai ide menjadi keunggulan tiap pelajaran dalam keseluruhan perencanaan kurikulum, informasi, dan aktivitas keterampilan yang tercakup dalam struktur tertentu. 5. Pengajar memahami bagaimana pembelajaran yang layak secara individual. Pengajar harus mempunyai perasaan yang baik tentang pelajaran individual sehingga dapat menekankan mana yang perlu dikembangkan dan dimodifikasi dari seluruh kurikulum. Pengajar memerlukan wawasan yang luas tentang program untuk semua tingkatan. Selain itu, peserta didik dalam lingkungan akademik digital juga harus bisa berpikir kritis, tidak hanya mengingat informasi, tetapi juga bisa menerapkan pengetahuan yang mereka punya. C. Pemanfaatan pembelajaran digital. Dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran digital. Yang pertama, mengkaitkan pembelajaran digital ke pembelajaran offline. Saat peserta didik bisa menghubungkan yang ia pelajari secara offline dan online melalui pembelajaran digital, maka koneksi tersebut akan meningkatkan tingkat pemahaman dan membantu dalam memahami konsep-konsep dengan mudah. 2. Mempelajari aplikasi praktis dari sebuah pengetahuan. Hal ini sangat penting untuk mengetahui dan menguasai aplikasi praktis dari topik yang sedang dipelajari, sehingga pembelajaran tidak akan membosankan dan tetap produktif. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan demonstrasi kehidupan nyata, skenario, dan simulasi buatan. 3. Mendapatkan umpan balik yang berkesinambungan dan analisis kemajuan. Hal ini dapat membantu peserta didik dalam menilai pengetahuan mereka dan melacak kemajuan belajar mereka. 4. Mengaktifkan keterlibatan sosial atau social engagement. Salah satu keuntungan platform e-learning yaitu peserta didik dapat bersosialisasi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan peserta lain di web. 5. Belajar melalui pendekatan campuran atau mixed approach. Program campuran blended learning yang dirancang khusus dapat meningkatkan daya ingat pengetahuan dan keterampilan belajar peserta didik. Menurut Kenji Kitao 1998, ada 3 fungsi pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai alat komunikasi, alat mengakses informasi, dan alat pendidikan atau pembelajaran. Penjelasan lebih detailnya sebagai berikut. Yang pertama, potensi alat komunikasi dapat atau memungkinkan peserta didik
untuk berkomunikasi kemana saja secara cepat dan dengan menggunakan email, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. 2. Potensi akses informasi. Memungkinkan peserta didik dapat mengakses berbagai informasi yang terkait dengan konten yang sedang dipelajarinya. Peserta didik juga dapat berinteraksi dengan sumber belajar, baik yang berupa materi pembelajaran maupun yang bukan materi pembelajaran. Yang ketiga, potensi pendidikan dan pembelajaran. Perkembangan teknologi pembelajaran digital sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan dimanfaatkan oleh berbagai negara, institusi, atau ahli untuk berbagai kepentingan termasuk di dalamnya untuk pendidikan dan pembelajaran. D. Ragam pembelajaran digital. Beberapa contoh aplikasi penerapan pembelajaran digital. 1. Mobile learning. Merupakan pembelajaran yang disampaikan atau didukung oleh teknologi mobile, contohnya handphone atau smartphone. Menurut Trackler 2007, ada 6 kategori dari mobile learning. Yang pertama, teknologi driven mobile learning. Beberapa inovasi teknologi spesifik ditempatkan dalam suasana akademik untuk menunjukkan kelayakan teknis dan memungkinkan pembelajaran. B. Miniatur portable e-learning. Ada mobile, nirkabel, dan teknologi genggam digunakan untuk memberlakukan pendekatan dan solusi yang sudah digunakan dalam konvensional e-learning. C. Kelas belajar terhubung, ada mobile, nirkabel, dan teknologi genggam digunakan dalam pengaturan ruang kelas untuk mendukung pembelajaran kolaboratif. D. Informal, personalisasi, terkondisikan mobile learning, yaitu mobile, nirkabel, dan teknologi genggam yang ditingkatkan dengan fungsi tambahan seperti video capture dan disebarkan untuk memberikan pengalaman lain yang dianggap sulit atau tidak mungkin untuk dilakukan. Yang E. Dukungan pelatihan ponsel. Ada mobile, nirkabel, dan teknologi genggam digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjaan dengan memberikan informasi dan dukungan. F. Remote mobile learning, mobile, nirkabel, dan teknologi genggam yang digunakan untuk mengatasi tantangan lingkungan dan infrastruktur untuk memberikan dan mendukung pendidikan di daerah-daerah di mana konvensional e-learning teknologi akan gagal. Prinsip-prinsip mobile learning atau pembelajaran berbasis telepon pintar terdiri dari personalisasi akses, matriks, gold, transparansi atau terbuka, berbasis pada permainan, bersifat asinkronus atau tidak langsung, berbasis pada aktualisasi diri peserta didik, mengutamakan perbedaan individual, bersifat kuratif atau menanggulangi, memiliki mode blending, memiliki karakteristik always on, dan bersifat otentik. Yang kedua, ada media sosial. Media sosial adalah sebuah media online yang para penggunanya itu berpartisipasi dan bersosialisasi menggunakan internet. Dapat banyak sekali ragam teknologi media seperti audio, video, teks, dan gambar. Dan juga kemampuan fungsional seperti Facebook, Twitter, Delicious, Blogger, dan YouTube adalah contoh dari teknologi media sosial yang telah masuk ke dalam sekolah, pendidikan tinggi, dan tempat kerja. Media sosial harus dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih baik, seperti pembelajaran digital. 3. Pembelajaran berbasis permainan atau games-based learning. Game-based learning ini bisa disingkat GBL yang berfokus dengan menggunakan permainan bukan untuk menghibur, tapi bertujuan untuk pembelajaran. Ahli pendidikan telah menunjukkan beberapa fitur dari permainan yang mengizinkan mereka untuk digunakan sebagai alat belajar. Beberapa di antaranya menurut Munir
2017 sangat melibatkan partisipasi aktif peserta didik. DPL memiliki daya tarik, yakni mampu memotivasi peserta didik memberikan pengalaman-pengalaman nyata, mampu menyediakan konteks, mampu memberikan umpan balik yang signifikan terhadap performansi peserta didik, sangat interaktif, berpusat pada peserta didik, dan memberikan pembelajaran yang otentik. GBL terdiri dari 3 komponen besar, yakni input, itu berisi 2 hal, yaitu konten instruksional yang terkandung di dalam games yang didesain, dan karakteristik-karakteristik game sesuai dengan isi atau konten. 2, itu ada proses, terdiri dari penilaian atau judgement, umpan balik, perilaku yang diharapkan muncul pada saat peserta didik terlibat dalam permainan tersebut, serta adanya sesi diskusi. 3, ada output atau luaran yang diharapkan setelah peserta didik melakukan aktivitas pembelajaran menggunakan GPL. 4, pembelajaran elektronik berbasis awan atau cloud. Cloud computing merupakan konsep yang sedang ramai digunakan pada saat ini, di mana komputasi merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan sumber daya seperti jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan servis secara bersama-sama. Komputasi awan dibagi menjadi 3 layanan, yaitu software as a service, platform as a service, and infrastructure as a service. Pada layanan software as a service, pengguna tinggal menggunakan aplikasi yang sudah disediakan. Contohnya, Google Drive. Google Drive itu menyediakan layanan penyimpanan berkas, dokumen, presentasi, form, dan spreadsheet. Layanan lain juga disediakan oleh Microsoft melalui Office 365-nya, ataupun Microsoft OneDrive. Untuk yang ingin melakukan pengolahan gambar atau video, dapat menggunakan aplikasi Adobe Suite pada Adobe Creative Cloud. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.